Salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita dalam keadaan sehat. Kami dari kelompok 7 dengan topik Halodoc sebagai media pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Sarah Santi Tampu Bolon dengan NIM 007, Irfandi Fransena Utapea dengan NIM 008, dan dengan saya sendiri Otinda Ciagian dengan NIM 023, dan Nurina Enggolan dengan NIM 043, dan Febrianti Melati dengan NIM 0. Adapun outlines dari presentasi kami, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga gambaran umum desain perangkat lunak, yang keempat yaitu kendala yang mungkin dihadapi, yang kelima penelitian terkait, dan yang keenam yaitu kesimpulan. Selanjutnya latar belakang. Yang menjadi latar belakang dalam melakukan penelitian ini yaitu adanya ketersediaan pemesanan dan pelayanan kesehatan di masyarakat menjadi masalah umum yang sering terjadi, seperti kualitas pelayanan pada pasien kurang optimal. Menurut Suryo pada tahun 2018, masalah utama pelayanan kesehatan di masyarakat ada 4 faktor, yakni accessibility, capability, capacity, dan affordability. Untuk itu dibutuhkan sebuah aplikasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan pasien dapat mengakses layanan kesehatan lebih mudah, yaitu aplikasi Halodoc. Halodoc merupakan sebuah aplikasi platform komunikasi yang memfasilitasi interaksi antara dokter dengan pasien atau pengguna dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pelayanan dan pemesanan kesehatan. Dan yang kedua yaitu tujuan. Adapun tujuan yang kami buat yaitu ada 4. Yang pertama, membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Dan yang kedua yaitu merekomendasikan fitur baru kepada pasien yang ada pada aplikasi. Yang ketiga yaitu membantu masyarakat dalam melakukan proses transaksi pemesanan, seperti pemesanan obat, ambulans, dan lain-lain. Yang keempat yaitu mengatasi hambatan geografis dan jarak. Selanjutnya adalah gambaran umum desain perangkat lunak. Berikut adalah konsep telemedicine Halodoc. Telemedicine diterapkan ke dalam 2 konsep, yaitu real time atau sinkronus dan store and forward atau sinkronus. Manfaat telemedicine mencakup ke dalam 3 aspek yang saling terkait satu sama lain, yaitu pasien, dokter, dan rumah sakit. Manfaat langsung yang dapat kita lihat adalah yang pertama, mempercepat akses pasien ke pusat rujukan. Kedua, mudah mendapatkan pertolongan sambil menunggu pertolongan langsung dari dokter pribadi. Ketiga, pasien merasakan tetap dekat dengan rumah di mana keluarga dan sahabat dapat memberikan dukungan langsung. Keempat, menseleksi antara pasien-pasien yang perlu dibawa ke rumah sakit dan pasien yang tidak perlu perawatan di rumah sakit akan tetap tinggal di rumah. Selanjutnya Halodoc. Halodoc adalah aplikasi kesehatan terintegrasi yang menyediakan solusi kesehatan lengkap dan andal untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau masyarakat yang menggunakan komunikasi audio, visual, dan data termasuk perawatan, diagnosis, konsultasi, dan pengobatan serta pertukaran data medis dengan dokter dari jarak jauh. Adapun fitur yang ada terdapat pada Halodoc yang pertama, fitur toko kesehatan, kedua, fitur chat dokter, ketiga, fitur buat janji rumah sakit, keempat, fitur live chat, kelima, fitur video informasi kesehatan, keenam, fitur booking ambulans, ketujuh, fitur booking ruang inap, kedelapan, fitur tanpa tanya jawab di artikel. Yang pertama, fitur toko kesehatan. Fitur toko kesehatan digunakan sebagai tempat layanan yang dapat membantu pengguna membeli suplemen, vitamin, dan obat-obatan dengan resep dokter secara cepat, aman, dan nyaman dari apotek terpercaya. Yang kedua, fitur chat dokter. Fitur chat dokter digunakan untuk pasien untuk berinteraksi dengan dokter berpengalaman dan terpercaya melalui chat, video call, atau voice call. Yang ketiga, fitur buat janji rumah sakit. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat janji temu dengan dokter, serta memesan layanan tes dan vaksinasi COVID-19 dengan metode walk-in atau drive-thru.
Yang selanjutnya fitur live chat. Fitur live chat digunakan untuk memudahkan komunikasi antara dua orang untuk menjalin komunikasi secara cepat dan praktis tanpa harus menunggu lama untuk mendapatkan balasan. Fitur selanjutnya yaitu fitur video informasi kesehatan. Fitur video informasi kesehatan ini digunakan untuk memberikan informasi berupa video kepada pengguna. Selanjutnya fitur booking ruang inap. Ambulans. Fitur ini dapat digunakan oleh user untuk memesan ambulans yang langsung dapat ke tempat user, sehingga saat terdapat pasien yang sekarat dapat langsung dilarikan ke rumah sakit. Yang selanjutnya fitur booking ruang inap. Fitur ini dapat digunakan untuk memesan ruang inap pada beberapa hari sebelumnya. Dan yang terakhir, fitur tanya jawab di artikel. Fitur ini dapat digunakan untuk komunikasi tanya jawab antara dokter dan user, sehingga user tidak harus bertanya kepada dokter melalui WhatsApp, melainkan langsung di fitur tanya jawab artikel. Fitur ini juga khusus untuk menjawab pertanyaan dari pengguna pada artikel tertentu. Selanjutnya, kendala yang mungkin terjadi. Kendala yang pertama, prediksi dari hasil konsultasi melalui chat tidak 100% dapat dipastikan dengan tepat. Kendala yang kedua, prediksi pemesanan datang terlambat atau kendala salah jalan. Pada kendala yang ketiga, koneksi jaringan ketika melakukan live chat belum dapat dipastikan dengan stabil. Sekarang kita akan membahas tentang penelitian terkait Halodoc sebagai media pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Oke, yang pertama yaitu Interpretive Flexibility and Social Construction on the Use of Mobile Health Application atau Case Study on Halodoc. Link dapat diakses sesuai dengan link pertama yang tertera pada layar. Selanjutnya yaitu analisis kepuasan pengguna aplikasi kesehatan Halodoc melalui model User Computing Satisfaction selama masa pandemi COVID-19. Juga dapat diakses pada link seperti yang telah tertera. Kemudian penelitian terkait yang ketiga yaitu pola komunikasi dokter pada pasien melalui aplikasi Halodoc. Link dapat diakses sesuai dengan link ketiga yang tertera pada layar. Dan yang terakhir yaitu implementasi Particle Swarm Optimization atau PSO pada analisis sentimen review aplikasi Halodoc menggunakan algoritma Naive Bayes dapat diakses pada link yang ada di layar. Jadi, apa kesimpulan yang kita dapatkan? Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, Halodoc dapat mempercepat dan memudahkan sistem pemesanan dan pelayanan. Apalagi jika Halodoc menambahkan ide fitur yang telah kami diskusikan, yaitu fitur toko kesehatan, chat dokter, buat janji rumah sakit, live chat, fitur video informasi kesehatan, booking ruang inap, booking ambulans, dan juga fitur tanya jawab di artikel. Selain itu, Halodoc juga dapat menjadi pemberi informasi melalui artikel, video, dan sebagainya di mana informasi yang diberikan adalah informasi yang akurat kepada penggunanya. Selanjutnya, kita dapat menyimpulkan bahwa Halodoc membantu akses kesehatan bagi masyarakat yang jauh dari fasilitas kesehatan, contohnya ambulans dan sebagainya. Sehingga Halodoc dapat membantu mengurangi kepadatan di rumah sakit. Baiklah, demikian hasil diskusi kami tentang peranan rekayasa perangkat lunak pada sebuah aplikasi dan situs web yaitu Halodoc.
Namun sebelum mengakhiri ini, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan, dan kami mohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di waktu yang akan datang. Kami kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan salam sehat.